memang mau dikatakan penafsiran ya penafsiran, tapi itu jelas membuktikan Yesus memang adalah Allah anak. Budi Asali termasuk dari kalangan bidat monofisit. Thank you. Silakan. Nah, jadi Bapak tidak bisa membuktikan ke saya bahwa murid-murid Yesus yang dianggap mendengar langsung dari Yesus disuruh membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ternyata murid-murid di seluruh perjanjian baru tidak pernah membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu adalah indikasi yang sangat kuat bahwa ayat itu memang sisipan di abad kedua, Pak. Nih, kalau gitu saya scroll aja nih, biar Bapak baca lah. Nanti buat penonton juga para hadirin di sini juga bisa melihat. Ini adalah catatan dari setiap komen atau dari Bible atau dari ensiklopedia yang menyatakan bahwa Matius 28:19 itu adalah ayat sisipan. Para penonton yang budiman, kita di sini hanya ingin menyaksikan diskusi santun, walaupun terpojok, tetap tertawa, sebab semua sepakat bahwa hidayah itu dari Allah. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi di awal yang namanya Pendeta Budi itu sudah langsung menyerang. Begitu muncul langsung bertanya, ada dua pertanyaan. Apakah Yesus itu Tuhan atau nabi palsu? Tidak ada pilihan lain, begitu. Kalau orang yang tidak paham tentang jalannya diskusi dan materi perdebatan sudah susah karena tidak ada pilihan lain, cuma ada dua pilihan itu. Tapi pinternya Donditan karena memang menguasai medan, akhirnya dikembalikan ke dalam bahasa aslinya. Coba tolong bahasa asli dari Injil yang Bapak Budi katakan itu apa bunyinya. Dari situlah muncul rangkaian terjemahan yang benar-benar membuat Pak Budi juga lama itu mencari-cari ayat, ujung-ujungnya lari ke Paulus yang tadinya orientasinya firman atau kalimat Yesus itu sendiri, tapi mau tidak mau akhirnya memisahkan antara firman Tuhan dengan ilham. Nah, jadi yang namanya firman Tuhan itu dari Yesus, sementara yang ilham itu yang diterima oleh Paulus. Dan di situ terjadi perdebatan mana yang lebih tinggi. Donditan mengatakan Yesus lah yang lebih tinggi karena dia adalah penyelamat manusia, sementara Pak Budi mengatakan bahwa tidak ada yang lebih tinggi, dua-duanya sama dari Tuhan. Kira-kira begitu bunyinya. Pendeta Esra Seru menyaksikan diskusi ini karena sudah disepakati Donditan juga sudah siap untuk berhadapan dengan Esra Seru. Esra Seru datang ke perdebatan itu dan dia menjelaskan, saya sedang mengkanter tentang dakwah-dakwah dari Donditan. Kurang lebih bahasanya begitulah. Apakah Bapak menonton atau tidak? Dan oleh audien dikatakan, Pendeta Esra Seru seharusnya berhadapan langsung, jangan cuma bicara di YouTube. Makanya dia datang ke dalam perdebatan ini. Malah ditantang sama Donditan, silahkan Bapak malam ini juga duduk bersama Pak Budi. Tetapi Esra Seru menghindar dengan kalimat, Pak Budi inginnya sendiri. Lebih baik kita membuat jadwal sendiri. Begitu katanya. Pihak Muslim di awalnya memang diperdaya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada pilihan yang diberikan oleh Pendeta Budi. Tetapi karena kepiawaiannya Donditan mengembalikan kepada terjemahan asli, ayat-ayat asli, bukan terjemahan dalam bahasa Indonesia, akhirnya semuanya menjadi terurai dan akhirnya disepakati bahwa ini tidak ada penulisnya, tidak dikenal penulisnya, tapi ini ada di kitab suci, wajib diyakini. Tetapi Donditan
tidak seperti itu. Kalau tidak diketahui penulisnya, ya diragukan. Tetapi itu dijadikan landasan yang paling kuat dan tidak ada alasan lain kecuali ayat itu. Begitu kira-kira kata Pendeta Budi. Semuanya ketika terpojok itu tertawa. Tidak ada memojokkan dalam posisi tertentu membuat dia itu tidak berdaya. Ketika tertawa ya tertawa semuanya dan sudah selesai di situ ya. Jadi membela lawan bicara, kalau sudah terpojok ya di pihak penyerang juga mundur begitu. Ini salah satu contoh tata cara diskusi yang paling arif dan bijaksana. Oke, kita dengarkan nih cara diskusinya seperti ini ya. Ini kristologi. Dan saya bersyukur untuk itu. Silakan. Ya, jadi gini. One minute. Saya tuh bertanyanya simple loh Pak Budi. Yang disalib itu manusia apa Tuhan, apa hypostatic union gitu loh. Jadi nggak usah dikarang, ditambah-tambahin gitu. Kenapa? Karena ngarangnya nggak akademis gitu loh. Yesus itu kan hypostatic union, dia Allah, pribadi kedua dari Trias. Yang disalib itu manusia apa Tuhan? Karena di dalam 1 Korintus 11 ayat 26, kematian Tuhan. Ya jelas loh itu. Nah saya tanya Anda, yang mati disalib itu manusia apa Tuhan? Silakan. Pada awal diskusi, Pendeta Budi menyampaikan pertanyaan, pilih salah satu yang tidak bisa pilihan lain. Dan akhirnya bisa dimentahkan dengan presentasinya Donditan. Kali ini Pendeta Budi terbalik. Dia yang harus memilih. Dan ternyata beginilah jawabannya. Tentu saja ini sangat bermanfaat bagi pendeta Ezra Soru yang benar-benar menyaksikan acara ini untuk persiapan debat menghadapi Donditan yang sudah disepakati di awal diskusi ini terjadi. Nyampe 2 detik itu. Kita bisa mengatakan yang disalib itu hakikat manusianya. Kita bisa juga mengatakan yang disalibkan itu hak pribadinya. Tapi kita tidak bisa mengatakan yang disalibkan itu hakikat ilahinya. Silakan. Ya, oke, berarti dialog saya dengan Anda selesai. Saya bisa menyatakan Anda sesuai dengan Thomas Leo di Konsili Kalsedon. Pak Budi Asali termasuk dari kalangan bidat monofisit. Thank you. Tolong disebut. Oh, belum. Oke. Saya merasa pertanyaan saya belum dijawab Pak. Tadi yang ayat ajaran konsep Trinitas di seluruh PB Pak, silakan Pak. Membaptis misalnya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus gitu ya. Matius 28 ayat 19, lalu juga 2 Korintus 13 ayat 13 itu berkat itu diberikan dalam 3 nama pribadi itu. Jadi kalau memang yang satu Allah, yang satu bukan Allah, rasanya itu tidak masuk akal ya. Berkat itu mesti dari Allah. Dan baptisan dalam 3 nama itu, kalau 3 nama itu satu Allah, satu bukan, itu juga tidak masuk akal. Jadi itu memang mau dikatakan penafsiran ya penafsiran, tapi itu jelas membuktikan Yesus memang adalah Allah anak. Dan Bapak sendiri waktu Yesus dibaptis maka inilah anakku yang kukasih dan sebagainya. Silakan. Pak, Trinitas itu kan 3 jadi 1 Pak ya? Ya. Silakan ya. Betul ya? Nah kalau Matius 2:18 satunya di mana Pak? Silakan Pak. Kata name dalam nama name itu bentuk tunggal. Pada Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi name-nya bentuk tunggal. Lalu saya tunjukkan satu ayat yang lain. Kita tidak bicara tentang materi perdebatan di sini, tetapi yang akan kita tonton atau kita pelajari di sini, tata cara debat santun. Sebelum dikatakan oleh lawan bicara silahkan, maka pihak yang lain tidak boleh berbicara. Ketika terjadi spontan, semuanya juga tertawa. Tidak ada, jangan dulu begitu, enggak. Tapi mereka tertawa. Akhirnya dia katakan, oh iya, belum dikatakan silakan. Silakan Pak.
Itu salah satu contoh. Jadi yang kita bicarakan di sini adalah debat santun lintas agama. Jika diskusi seperti ini terjadi dimanapun juga di Indonesia atau di luar negeri, mungkin tidak ada yang namanya gontok-gontokan toh. Yang namanya hidayah itu datangnya dari Allah. Hanya menyampaikan saja walau satu ayat itu berdasarkan ajaran Islam. Dan bagi orang-orang Kristen kan menyelamatkan gembala yang tersesat. Itu salah satu ayat yang hampir sama dengan ajaran Al-Quran. Sampaikan walau satu ayat, tidak ada pemaksaan di sini. Inilah diskusi santun yang harus kita pelajari bersama-sama dan disikapi supaya Indonesia damai. Sekali Bible Commentary, bakal ensiklopedia yang Katolik dan segala macam mengatakan bahwa Matius 28:19 itu ayat sisipan Pak di abad kedua Pak. Bisa dibaca tuh Pak. Bisa dibaca tuh. Banyak tuh. Catholic Encyclopedia 2 ya. Pendeta Budi tertawa tulus bahwa ini sebuah realita. Namun pendeta Budi tetap berkilah dengan caranya sendiri. Son and Holy Spirit by the Catholic Church in the 2nd century. Banyak sekali Pak. Saya nggak usah bacakan semua. Nanti waktu saya habis. Pertanyaan saya. Jadi Sekali lagi coba dengarkan. Pendeta Budi tertawa tulus bahwa ini sebuah realita. Namun pendeta Budi tetap berkilah dengan caranya sendiri. Padahal di awal presentasi, beliau begitu percaya diri. Tapi lawan debat di acara ini, ingin membela wibawa pendeta, sungguh debat yang bermartabat. bukan bukti bahwa ada ajaran Trinitas di PB. Kalau Bapak tadi menyebutkan 1 Yohanes 5 ayat 7, Bapak sudah tahu itu ayat palsu gitu kan? Iya. Oke, sekarang Loh, pertanyaan itu saya Pak. akui. Oke, sekarang saya tanya, dari Matius 28:19, kalau memang dikatakan ini adalah ayat perkataan Yesus, saya minta apa? Ayat-ayat di mana murid-murid Yesus membaptis di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus di seluruh PB. Silakan Pak. Tidak pernah ada penafsir yang otaknya beres yang mengatakan bahwa Matius 28 ayat 19 itu ayat sisipan. Saya tidak peduli berapa ratus orang yang mengatakan sisipan, itu otaknya tidak beres semua penafsir. Pendeta Budi begitu lantang mengatakannya, yaitu saya akui. Tidak banyak pendeta yang sportif seperti Pak Budi ini. Itu. Karena kalau mereka mengatakan itu sisipan, harus mereka tunjukkan ada beda manuskrip. Manuskrip ini berkata begini, ini berkata begini, ini tidak ada dan sebagainya. Harus seperti itu baru bisa dikatakan ini mungkin bukan asli gitu. Tapi kalau ini tidak, semua sama, jadi itu asli. Jadi saya tidak percaya itu sisipan, tidak peduli siapapun yang ngomong itu. Silakan. Nah, kalau gitu tunjukkan Pak, murid-murid Yesus yang membaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus di seluruh PB. Silakan Pak. Itu harus diasumsikan karena mereka diperintahkan, mereka memang bandel rasul-rasul itu atau orang saleh. Yang mana yang benar? Mereka orang beriman, orang saleh. Memang di dalam kisah Rasul bolak-balik dikatakan membaptis dalam nama Yesus, membaptis dalam nama Tuhan Yesus dan sebagainya. Kisah Rasul 2 ayat 38 salah satu diantaranya itu menyebabkan ada gereja-gereja yang lalu membaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan itu bodoh. Pendeta Budi mengatakan para tokoh yang ratusan orang itu sebagai orang bodoh. Tentu kalimat ini mengindikasi Budi mengakui dia salah satu orang hebat. Bela dirinya oleh Donditan dibiarkan saja. Walau realitanya mengutuk para penulis ternama dari kalangan Kristen. Apakah Esra Soru setuju? Tampaknya pendeta Esra Soru yang menyaksikan debat ini harus menghindari cara-cara pendeta Budi yang mengutuk para tokoh Kristen dengan kalimat bodoh. Karena formula baptisan itu hanya ada dalam Matius 28 ayat 19. Yang di sini dalam nama Yesus dan sebagainya itu cuma membaptis dengan otoritas Yesus, itu artinya. Silakan. Nah, jadi Bapak tidak bisa membuktikan ke saya bahwa murid-murid Yesus yang dianggap mendengar langsung dari Yesus disuruh membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ternyata murid-murid di seluruh perjanjian baru tidak pernah membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu adalah indikasi yang sangat kuat
bahwa ayat itu memang sisipan di abad kedua, Pak. Nih, kalau gitu saya scroll aja nih, biar Bapak baca lah. Nanti buat penonton juga, para hadirin di sini juga bisa melihat. Ini adalah catatan dari setiap komen atau dari Bible atau dari ensiklopedia yang menyatakan bahwa Matius 28:19 itu adalah ayat sisipan. Silakan Pak, ini saya scroll ya pelan-pelan ya. Para penonton atau pemirsa nanti bisa screenshot halaman-halaman yang saya scroll down ini. Dari Bible, dari ensiklopedia, bahkan dari Britannica Encyclopedia pun menyatakan seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya, saya bukan mau bagaimana lah ya, tetapi yang jelas Matius 28:19 itu bukan bukti ajaran konsep Trinitas, karena di dalam 3 nama yang disebut situ tidak tidak otentik gitu Pak. Ya, tidak otentik. Kalau yang tadi Bapak katakan di mana? 1 Korintus berapa itu tadi? Itu juga tidak ada pernyataan bahwa ketiga pribadi itu satu gitu. Nah, kalau Bapak mau pakai Yohanes 10:30, dibilang aku dan Bapak adalah satu, satunya di satu dalam apa? Mungkin Bapak bisa baca ayat-ayat sebelumnya bahwa di situ Yesus mengatakan bahwa dia telah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapak, sehingga bisa ditafsirkan bahwa itu adalah satu dalam tujuan. Kalau Bapak mau secara literal mengatakan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu hakikat, maka Yesus adalah Bapa, berarti Bapak juga harus mempertimbangkan bahwa murid-murid Yesus yang 12 itu yang didoakan oleh Yesus juga yang menjadi satu dengan Yesus, sama seperti Yesus satu dengan Bapa. Berarti Bapak harus menganggap 12 murid Yesus itu juga satu dengan Bapa, yaitu Tuhan juga berarti. Silakan Pak, apakah benar begitu? Bentar ya.